Halo teman-teman, kita ketemu lagi sama Bu Hesti Wahyu Agustin. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengisi formulir. Yuk, kita belajar dari sekarang. Sebelum kita mengisi formulir, kita harus tahu dulu apa itu formulir. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian formulir. Ya, kita simak baik-baik. Formulir merupakan lembaran kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nah, setelah pengertian, kita akan mempelajari tentang tujuan formulir. Tujuan formulir itu yang pertama adalah agar mempermudah pencatatan suatu data. Yang kedua, dapat mempercepat kegiatan administrasi. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan data-data yang akurat dan tepat. Selain tujuan, ada macam-macamnya juga ya. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Yang kedua, formulir daftar riwayat hidup. Yang ketiga, formulir pengisian ujian. Yang keempat, formulir untuk menabung di bank. Nah, formulir ini semuanya sama. Yang ditanyakan adalah data diri kalian. Tetapi tujuannya berbeda-beda. Tujuan formulir pendaftaran berbeda dengan tujuan formulir menabung untuk di bank. Nah, sebelum mengisi formulir, kita harus tahu dulu gimana sih tata cara mengisi formulir yang baik dan benar. Oke, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu membaca petunjuk pengisian secara seksama sebelum mengisi. Dan yang kedua, gunakan huruf kapital untuk kata-kata yang penting seperti nama. Nah, setiap menulis nama itu harus pakai nama lengkap dan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, mengisi formulir dengan bahasa baku dan tulisan yang jelas. Yang keempat, mengisi formulir dengan jujur dan benar. Oke, kita sudah masuk ke contoh-contoh formulir ya. Yang pertama yaitu contoh formulir pendaftaran lomba. Biasanya ada data diri dan opsi lomba yang dipilih. Nah, formulir pendaftaran lomba ini biasanya ada nama, asal, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan data pendukung lainnya. Terus ada juga opsi lomba. Misalkan formulir perlombaan untuk apa? Nah, apa lomba yang kalian ikuti? Di situ ada yang namanya opsi lomba. Oke, contoh yang kedua yaitu contoh formulir untuk menabung di bank. Nah, kalian ini bisa membedakan dengan hanya melihat ya perbedaan formulir pendaftaran sama formulir bank. Itu udah kelihatan banget dari jawaban yang dituliskan dalam kotak-kotak kecil. Nah, satu kotak itu biasanya ditulis satu huruf. Misalkan nama kalian adalah Ahmad. Nah, kalian harus menulisnya di satu kotak kecil itu huruf A, lalu satu kotak kecil berikutnya huruf H, lalu satu kotak kecilnya huruf M, lalu satu kotak kecilnya huruf A, dan lain sebagainya. Nah, dalam menulis formulir ini kalian gak boleh tulisannya terlalu besar atau terlalu kecil. Kalian harus pas tulisnya di dalam kotak dan ukurannya juga sesuai dengan ukuran kotak itu. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Biasanya di dalam formulir bank ini ada data diri dan rekening juga jumlah uang. Nah, biasanya jumlah uang yang ditulis juga ada dua jenis, jumlah uang terbilang dan jumlah uang yang dituliskan dengan angka. Ya, jumlah uang yang dituliskan dalam terbilang biasanya dituliskan dalam bentuk kalimat.
sebagainya. Nah, biasanya di formulir riwayat hidup ini ada riwayat pekerjaan atau pendidikan. Nah, daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk kita melamar suatu pekerjaan agar para atasan atau orang yang ingin menerima kita bisa tahu data diri kita tanpa harus menanyakan langsung kepada kita. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam mengisi formulir itu harus secara jujur dan benar sesuai dengan data yang ada pada diri kalian sesungguhnya. Bagaimana jika formulir tidak diisi secara jujur? Maka hasilnya akan merugikan orang lain dan diri kalian sendiri. Seperti menulis nama, harusnya itu nama kalian. Kalian malah nulis nama teman. Terus lomba itu ternyata dimenangkan oleh kamu. Jadinya teman kamu deh yang dapet. Siapa yang rugi? Hayo, pasti kamu kan? Makanya nulis formulir harus secara jujur, benar, dan sesuai dengan data diri kalian. Nah, terus banyak yang nanya nih, Bu, bagaimana kalau alamat di formulir tidak jelas atau tidak lengkap? Seperti, Bu, aku mau nulis alamat formulir cuma tulis RT sama RW aja ah. Nah, terus kalau kamu tulis RT RW doang, kelurahannya gimana? Kecamatannya gimana? Kotanya gimana? Kode posnya gimana? Kan gak ada yang tahu kalau kamu gak nulis. Nah, Ibu akan menjabarkan jika kalian tidak menulis formulir dengan secara lengkap dan jelas, maka barang yang akan dikirim ke rumah kita akan terlambat, bahkan tidak sampai sama sekali, bisa dibalikin ke yang ngirim. Yang kedua yaitu mempersulit kurir pengiriman. Dan yang terakhir, menghambat pendataan suatu pendaftaran. Nah, misalkan ada pendataan di kelurahan, kalian nulis alamatnya nggak lengkap. Oke, jadi nama kalian dihapus deh dari warga negara kelurahan, kan kasihan. Nah, jadi nulis alamat itu harus lengkap ya. Yang pertama ditulis dengan nama jalan, lalu yang kedua RT RW, yang ketiga nomor rumah, yang keempat nama kelurahan, yang kelima nama kecamatan, dan yang terakhir adalah nama kota. Ditambah lagi kode pos. Oke, tadi kalian udah belajar ya tata cara mengisi formulir dengan benar. Sekarang yuk kita latihan. Kita akan mengisi formulir pendaftaran yang ada di sini. Pertama-tama kalian salin dulu ke buku tulis kalian, lalu kalian isi dengan data diri kalian. Jangan lupa minta bantuan orang tua jika kesulitan. Oke, tadi kalian udah belajar ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar positif di bawah ini. Dah.